Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gizi Terkini. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit degeneratif yang dapat bertambah parah apabila tidak diimbangi dengan pengaturan diet yang baik. Pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 salah satunya dengan diet seimbang. Kendala penanganan diet diabetes mellitus adalah kejenuhan pasien yang tidak diikuti dengan terapi diet dan dukungan dari keluarga. Diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis adalah penyakit gangguan metabolisme gula darah yang disebabkan karena abnormalitas hormon insulin sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Semua zat gizi sangat penting dalam diet diabetes mellitus. Makanan sumber karbohidrat harus dibagi rata di sepanjang hari untuk mengimbangi insulin yang mampu diproduksi oleh tubuh. Gejala penyakit diabetes mellitus diantaranya meningkatkan rasa lapar, dehidrasi, gangguan elektrolit, dan penurunan berat badan. Untuk mengimbangi tidak tersedianya glukosa sebagai sumber energi dalam tubuh, tubuh akan meningkatkan laju pemecahan glikogen serta lemak untuk melepaskan sumber-sumber energi dan memproduksi glukosa dari hasil pemecahan protein tubuh. Tujuan dilaksanakannya terapi diet diantaranya, yang pertama, untuk mencegah terjadinya hiperglikemia, namun masih memberikan energi yang cukup. Yang kedua, pemulihan dan mempertahankan kadar glukosa darah kisaran nilai yang normal, gula darah puasa kurang dari 160 mg per dl. Yang ketiga, memulihkan dan mempertahankan berat badan yang normal. Selanjutnya, makanan yang dianjurkan untuk penderita diabetes diantaranya ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, daging tidak berlemak. Sumber protein hewani yang dianjurkan maksudnya sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, kacang seperti kacang kedelai, kacang merah, dan sayuran yang diperbolehkan diantaranya adalah kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, dan terong. Buah-buahan seperti jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing diperbolehkan untuk dikonsumsi. Semua jenis sumber karbohidrat seperti nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, ubi, gandum, pasta, jagung, talas, sereal, kentang diperbolehkan namun dalam jumlah yang dibatasi sesuai kebutuhan. 6 langkah makan sehat bagi penderita diabetes diantaranya makan 3 kali sehari dan jangan lewatkan waktu makan. Lengkapi setiap hari porsi makan dengan makanan karbohidrat yang lebih kompleks meliputi roti gandum, oat, dan kentang. Makan lebih banyak buah dan sayur, makan dalam 3-5 porsi sayur secara perlahan namun teratur dalam setiap harinya. Kurangi gula dan makanan manis. Diet bebas gula tidak perlu benar-benar dipatuhi dengan ketat. Namun, gula dapat dipakai sebagai salah satu bahan di dalam makanan, misalnya di dalam sereal, sarapan gandum yang utuh. Konsumsi maksimum gula sebesar 5% dari total kebutuhan energi sehari. Minuman manis dapat diganti dengan minuman bebas gula. Kurangi garam dan batasi dengan jumlah asupan makanan olahan serta garam tambahan. Rempah dan bumbu dapat digunakan sebagai alternatif. Dalam melaksanakan diet, penderita diabetes tipe 2 harus mengikuti anjuran 3C, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal makanan.
Jenis dan jumlah makanan yang banyak mengandung gula serta jadwal yang tidak teratur dapat meningkatkan kadar gula darah. Jumlah kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal bergantung pada jenis kelamin, usia, aktivitas, dan status gizi. Kebutuhan kalori wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kebutuhan kalori wanita sebesar 25 kilokalori per kilogram berat badan, sementara pria 30 kilogram per berat badan. Penurunan kebutuhan energi untuk usia lebih dari 40 tahun menurut Perkeni tahun 2011 dengan ketentuan usia 40-59 tahun kebutuhan energinya dikurangi 5% dan usia 60-69 kebutuhan energinya dikurangi 10% dan usia lebih dari 70 tahun kebutuhan energinya dikurangi sebesar 20%. Perlu adanya pembatasan makanan dengan indeks glikemik tinggi karena indeks glikemik yang tinggi pada makanan dapat mempengaruhi kadar glukosa darah 2 jam setelah makan. Contoh, makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi yaitu roti putih, minuman bersoda, dan nasi putih. Makanan dengan indeks glikemik rendah memberikan manfaat tidak hanya untuk glikemik postprandial, tetapi juga untuk lipid. Contoh beberapa makanan dengan indeks glikemik yang rendah diantaranya beras merah, gandum, sayuran, dan kacang-kacangan merupakan sumber karbohidrat yang kaya akan serat. Sumber protein yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, dan tahu. Penderita diabetes mellitus makan harus sesuai dengan jadwal. Menurut Waspanji tahun 2017, pembagian waktu makan yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Dengan interval waktu 3 jam yaitu makan pagi pukul 7, selingan pagi pukul 10, makan siang pukul 1, selingan siang pukul 4 sore, dan makan sore yaitu pukul 7 malam dan selingan malam yaitu pukul 9. Aktivitas fisik juga berperan utama dalam pengaturan gula darah. Maka dari itu, bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 harus menyeimbangkan konsumsi glukosa dan kebutuhannya. Tidak boleh melebihi dari kebutuhan glukosa yang dianjurkan. Dan lebih dianjurkan untuk memilih makanan dengan nilai indeks glikemik yang rendah seperti contoh-contoh makanan yang sudah saya sebutkan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.